Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Bertemu lagi dengan Bu Leni di Mapel Matematika untuk hari ini ya. Mudah-mudahan tetap semangat, tidak bosan untuk memperhatikan ya, memahami apa yang Ibu jelaskan. Untuk hari ini kita masih di bab 2 yaitu tentang relasi dan fungsi. Nah, hari ini kita akan belajar cara menyatakan relasi dan fungsi. Ya, cara menyatakan relasi dan fungsi. Nah, ini ya, cara menyatakan relasi dan fungsi itu ada 3. Yang pertama ada diagram panah, yang kedua diagram kartesius, yang ketiga ada himpunan pasangan berurut. Nah, sebelum kita belajar tentang cara menyatakan relasi dan fungsi, nah kita belajar dasarnya dulu nih. Kita harus mengenal domain ya, mengenal domain, kodomain, dan range. Domain itu adalah daerah asal. Kodomain adalah daerah kawan. Range adalah daerah hasil atau range itu adalah daerah hasil. Nah, kita bisa lihat ya dari contohnya itu adalah di sini diagram panah. Ini adalah bentuk dari diagram panah. Mana yang domain, kodomain, dan range atau daerah hasil ya. Nah, untuk domain itu di sebelah kiri, himpunan yang ada di sebelah kiri itu namanya adalah domain. Domainnya itu berapa aja? 0, 2, 3, 6. Jadi semua yang ada di himpunan sebelah kiri, kalau di sini adalah himpunan A, tergantung dari soal, bisa himpunan A, bisa himpunan P ya, tergantung dari soal. Kalau di contoh di sini himpunan A. Jadi sebutkan semua yang ada di himpunan yang sebelah kiri. Kalau di sini himpunan A, ya sebutkan semua anggotanya. Kalau di sini 0, 2, 3, 5 di sini disebutkan. Nah, untuk kodomain ya. Kodomain itu adalah daerah yang di sebelah kanan. Nah, kalau di contoh di sini himpunan B. Sebutkan semua yang ada di anggota yang ada di sebelah kanan. Ada 2, 4, 5, 6, 7. Sebutkan semua. Nah, itu adalah kodomain. Sedangkan range atau range itu apa? Range itu daerah hasil. Jadi daerah sebelah kanan yang mempunyai pasangan di sebelah kiri. Daerah hasilnya mana range-nya? Range-nya yang punya pasangan di sebelah kanan ada 2, 4, 5, 7. 6 tidak ikut ke daerah hasil atau range. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai pasangan di sebelah kirinya. Jadi range itu hanya dilihat di sebelah kanan yang mempunyai pasangan. Itu ya. Jadi rank-nya ada 2, 4, 5, 7. 6-nya tidak ikut karena dia bukan daerah hasil ya. Nah, di sini bisa jelas daerah hasilnya bisa terbaca ya. Nah, untuk nama relasinya yaitu ini adalah nama relasi. 2 kurangnya. Nah, itu adalah nama relasinya. Nah, jadi domain itu ada di sebelah kiri, maaf ya, domain ada sebelah kiri, sebutkan semua anggotanya. Disebutkan ya. Semua anggotanya pokoknya sebutkan mempunyai pasangan atau enggak, untuk domain disebutkan saja di situ. Nah, untuk kodomain itu ada di sebelah kanan, sebutkan semua yang ada di sebelah kanan. Meskipun 6 dia tidak mempunyai pasangan, dia masuk ke dalam daerah kawan, dia yang di sebelah kanan. Semua masukkan anggotanya. Ya, karena dia kodomain. Nah, kalau range itu yang mempunyai pasangan, yang sebelah kanannya mempunyai pasangan. Ini 2, 4, 5, 7. Jadi angka itu aja yang mempunyai pasangan yang disebut dengan daerah hasil. Ya, jadi daerah hasilnya 2, 4, 5, 7. Nah, nama relasinya 2 kurangnya. Jadi dibaca 0, 2 kurangnya 2. 2 kurangnya 4. 3, 2 kurangnya 5. 5, 2 kurangnya 7. Nah, ini adalah dasar yang harus kalian pahami ya, domain, kodomain, dan range-nya. Nah, selanjutnya kita ke cara menyatakan relasi dan fungsi itu sendiri. Yang tadi dijelaskan ada
Ada 3. Yang pertama adalah diagram panah. Misalkan di sini ada himpunan P, anggotanya 1 2 3 4 6. Himpunan Q anggotanya 2 4 6 8 10 12. Nah, nama relasinya di sini setengah dari. Bagaimana cara membuat diagram panahnya? Nah, langsung saja kalian membuat ini himpunan P-nya dulu ya. Himpunan atas sebelah kiri. Anggotanya kalian sebutkan di sini 0 2 3 4 6. Semua anggotanya sebutkan, taruh di sebelah kiri. Terus kalian bikin lagi sebelah kanan. Himpunan P-nya ya, anggotanya sebutkan 2 4 6 8 10 12, disebutkan semua. Nah, untuk daerah hasilnya atau ringnya kalian cari. Di sini nama relasinya adalah setengah dari. Kalian cari ya. 1 setengah dari 2. Jadi 1 dengan 2. 2 setengah dari 4. 3 itu setengah dari 6. 4 setengah dari 8. 6 setengah dari 12. Nah, ini adalah cara menyatakan relasi dan fungsi dengan diagram panah. Nah, kalau di sini ditanya berapa atau range-nya berapa aja. Nah, ringnya di sini daerah hasilnya aja yang dapat pasangan. Daerah hasilnya 2 4 6 8. 10 enggak ada, enggak usah sebutkan. Dan 12. Kalian bisa tulis di sini 2 4 6 8 12. Nah, itu adalah untuk daerah hasilnya. Ini adalah cara menyatakan relasi dan fungsi dengan diagram panah. Ya, selanjutnya diagram kartesius. Nah, kalian pasti nggak asing lagi dengan yang namanya kartesius ya. Kalian bikin dulu ya. Nah, kalian bikin dulu kartesiusnya. Bentar. Nah, kartesiusnya kalian bikin dulu. Yang sebelah kiri ada di anggota bawah ya. Sini bikin dulu. Sebelah kiri itu ada 1 2 3 4 6 ya. Nah, untuk kode mainnya ada 2 4 ada 2 4 6 8 12 ya. Ada 10 ya. Maaf ya kalau agak nggak jelas. 12. Nah, kalian bikin 1 berpasangan dengan 2. Nah, berarti di sini ini 1 berpasangan dengan 2. Terus 2 berpasangan dengan 4. Kalian bikin dengan 2. Nah, 3 berpasangan dengan 6. Kalian bikin dengan 6. Terus 4 berpasangan dengan 8. 4 berpasangan dengan 8. Satu lagi 6 berpasangan dengan 12. Kalian bikin 6 berpasangan dengan 12. Nah, ini adalah untuk diagram kartesiusnya. Cara menggambar diagram kartesius. Nah, yang sering ibu temui adalah sering anak-anak itu terbalik ya. Terbalik dalam bikin diagram kartesius. Jadi harus diperhatikan ya. Urut dari sini itu dari kecil ke besar. Nah, kalau ini dari kecil ke besar itu ya, jangan terbalik. Nah, ini adalah cara menyatakan relasi atau fungsi dengan diagram kartesius. Terus selanjutnya dengan pasangan berurut. Nah, ini adalah cara menyatakan fungsi atau relasi dengan pasangan berurut. Langsung aja pasangan berurutnya langsung dibikin. Tadi 1 berpasangan dengan 2, berarti 1,2. Terus berapa lagi? 2 berpasangan dengan 4, berarti 2,2.
4. Terus ada 3 berpasangan dengan 6, jadi 3,6. Terus 4 berpasangan dengan 8, jadi 4,8. 6 berpasangan dengan 12, jadi 6,12. Nah, ini adalah cara menyatakan relasi dan fungsi dengan pasangan berurut. Mudah bukan? Nah, untuk materi hari ini kita sampai sini ya anak-anak ya. Minggu depan insya Allah kita ulangan harian 2. Untuk materinya kita materi yang bab 2 ya. Sampai sini yang dipelajari dulu untuk ulangan harian 2 sampai cara menyatakan relasi dan fungsi ya. Ada 3 cara. Kalian pelajari lagi. Jika ada yang kurang paham silakan bertanya ya anak-anak ya. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.